Aiman Wicaksono keluar dari Kompas TV. Semua kaget setelah memberitakan kasus judi online 303. Apakah ini menjadi ancaman bagi jurnalis yang kritis, atau ini memang karena profesional Pak yang bayarannya gede atau lainnya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Aiman Wicaksono, kalian pasti mengenal. Setiap Senin malam dia membuka sebuah tema atau menampilkan berbagai tema yang lagi hot. Publik langsung tahu, wow, kok ngeri ya negeri ini. Baik yang kelihatannya sama sekali tidak terdeteksi oleh publik, atau yang sudah agak abu-abu. Ayo kita baca sebuah berita tentang Aiman yang dia sudah keluar dari Kompas TV dan melanjutkan dengan berbagai kegiatan jurnalistik lainnya. Yang pasti kemarin ada sebuah berita. Pertama, Aiman Wicaksono ungkap oknum polisi dapat fee fantastis hasil jadi backing judi online. Nah, ini kelihatannya menarik untuk kita kupas. Tapi kita lihat berbagai judul yang lain. Itu kan berawal dari pada Agustus kemarin, Barreskrim Polri ungkap kasus judi online. 8 tersangka ditangkap di apartemen kawasan Jakarta Utara. Ini sebuah berita yang sudah agak lama, tapi disambungkan dengan Aiman yang mengungkap judi online. Dan juga di daerah-daerah, Polres Temanggung ungkap kasus judi online. 2 orang berhasil dibekuk. Ini di Temanggung, di berbagai tempat pun terjadi. Dan kita lihat juga di FIFA hubungannya dengan Aiman keluar. Pamit, ini alasan Aiman mengundurkan diri dari Kompas TV. Katanya sih kalau di sini dapat tempat yang lebih menjanjikan, meskipun mungkin semua bertanya, betulkah? Karena televisinya berbeda. Kemudian yang terakhir adalah 10 potret Aiman Wicaksono baru-baru ini pindah dari Kompas TV. Ini adalah relatif profil, mulai kecil, pernah menjadi hostnya di TVRI dan selanjutnya. Pilih yang pertama ya, oke. Yang pertama, Aiman Wicaksono ungkap oknum polisi dapat fee fantastis hasil backing judi online. Oh, ini yang membuat negeri kita kacau karena banyak backingan. Ini di suara.com. Jurnalis ternama Aiman Wicaksono membongkar oknum polisi yang jadi backing praktek online, judi online mendapatkan fee fantastis tiap tahunnya. Jadi tiap tahunnya, mungkin bahkan tidak hanya itu. Coba kita lihat selanjutnya. Semenjak merebaknya isu judi online konsorsium 303, Aiman Wicaksono getol sekali memberitakan hal tersebut. Melalui potongan video di akun TikTok @ridhat, Aiman Wicaksono menemukan perputaran uang judi online yang nominalnya fantastis, yang memang semuanya tahu, dan bahkan mungkin pemirsa juga tahu, orang awam pun tahu ada sebuah judi online, meskipun agak kesulitan untuk siapa sih sebenarnya yang bermain ini semuanya. Data yang saya dapatkan ketika ada 155 triliun perputaran judi online. 155 triliun judi online. Kelihatannya sulit untuk pemerintah daerah untuk mendapatkannya. Bahkan pemerintah nasional, ini bukan miliar ya, triliun. Pertanyaannya, berapa sih yang didapat oleh aparat? Kata Aiman Wicaksono dilansir Suara Jawa Tengah, Jumat
Selengkapnya melihat di video ini. Ini jadi memang di dalam pemberitaan ini ada lanjutan pemberitaan 155 triliun. Bayangkan, kan kalau begitu maka sungguh bejat ya elit yang mendapatkan 155 triliun, dan itu mengorbankan rakyat yang pengen menjadi lebih baik. Aparat itu dianggap sebagai orang yang baik, sebagai orang yang mengamankan. Gak taunya ada yang problem. Ya tidak semuanya ya. Ini adalah kasus. Siapakah dia? Pasti kalian kira-kira sudah menentukannya. Siapa dia yang ada hubungannya dengan yang hot-hot ini? Dan ya semuanya sepak terjangnya. Jadi kalau seseorang ingin mendapatkan sebuah jabatan, kadang-kadang semua itu sepertinya dihalalkan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Penegak hukum itu pada dasarnya menegakkan hukum. Hal yang dilarang di dalam regulasi, maka dia harus menegakkan. Salah satu tema adalah judi. Lebih spesifik adalah judi online. Judi adalah menjadi ancaman terhadap negara kita, sehingga negara melarangnya. Ada beberapa negara memperbolehkan judi, namun itu dibatasi. Memang mereka yang uangnya berlebih, misalkan di Singapura atau di beberapa negara lain atau di Amerika, itu dibuatkan di pulau-pulau tertentu. Mereka yang mau judi silahkan, tetapi tidak dibuka untuk semuanya. Apalagi yang kedua, melaksanakan judi online. Ini hal yang problem besar. Jadi judi saja masalah, kemudian ada judi online. Kalau judi online maka kalau yang pertama tadi di Singapura itu diletakkan di pulau terpencil atau pulau khusus, sehingga orang-orang yang judi di biasa itu juga dilarang. Itu mendapat ancaman pidana juga. Apalagi yang kedua adalah judi online. Online semuanya. Di Indonesia memang belum ada tempat spesial sih, tempat judi yang diperbolehkan. Selama ini judi itu ya dilarang. Apalagi kemudian online. Online untuk semuanya. Online itu dimanapun bisa bertransaksi. Ini yang menghancurkan, membahayakan. Revolusi mental akhirnya ini menjadi ancaman. Ini bagaimana sih? Kembali kepada penegak hukum yang taruhlah pemerintah kita, Pak Jokowi, kita harus revolusi mental. Tapi kalau penegak hukum melakukan hal yang tidak benar, bahkan dia menjadi backing judi online, ini menjadi masalah besar. Kemudian yang ketiga, biasanya hal-hal gitu, hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam bahasa agama itu adalah hal yang haram, itu dilakukan karena ingin mendapatkan sesuatu. Jadi seseorang kalau ingin mendapatkan sebuah jabatan tertentu, maka dia melakukan apa saja. Salah satunya mendapatkan materi digunakan untuk support A, B, C, D untuk jabatannya. Namun ingat bahwa di belakang itu masih banyak orang-orang yang baik, penegak hukum yang baik. Maka dia akan tetap menegakkan hukum itu, meskipun pada awalnya dia bukan siapa-siapa atau jabatannya di bawah. Tapi kalau dia tegak lurus, maka dia bisa melawan yang di atasnya. Jadi kalau refleksi ya dan evaluasi terhadap kasus Verdi Sambo, Joshua itu kan ya sangat tidak sebanding dengan Verdi Sambo. Dia ajudan dan pangkatnya jauh. Namun karena ini menjadi sorotan publik, proses penembakan dan pembunuhan ini menjadi sorotan publik, bisa membuka dan mengorbankan banyak orang. Maksudnya mengorbankan bukan kemudian dikorbankan ya, tapi orang yang tidak tegak lurus dengan hukum, dengan penegakan hukum, maka dia terancam
semuanya, tidak hanya jabatannya, semuanya. Dan yang terjadi sekarang siapapun tidak bisa melawan sebuah kebenaran tadi. Kembali kepada apa yang jadi tema utama, bahwa kalau orang ingin sebuah jabatan dengan menghalalkan sebuah cara, ini menjadi problem besar, pasti akan dilawan oleh banyak orang, meskipun yang melawan itu pada awalnya tidak mempunyai jabatan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Tema ini tidak hanya terkait dengan judi online 155 triliun yang dinikmati oleh elit tertentu itu, namun bisa berlaku untuk semua lini kehidupan. Kalau ingin mendapatkan sebuah jabatan dengan cara yang tidak benar, pada awalnya mungkin dia aman, tapi pada akhirnya atau di tengah-tengah akan menjadi atau akan terancam dengan sebuah kebenaran regulasi yang sudah diputuskan. Ingat, negara kita adalah negara hukum, panglima kita adalah panglima hukum. Siapapun yang tidak benar maka akan dilawan oleh sang panglima tersebut. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kalau kalian melihat perjalanan Ferdy Sambo pada persidangan kali ini, ya semuanya saling menjatuhkan, membela yang benar, membela kebenaran terhadap dirinya. Salah satu tema yang diperbincangkan di sana adalah judi online. Salah satu penyebabnya, meskipun ada hal yang lain yang lebih banyak. Jadi judi online ini semacam apa ya, kalau dalam bahasanya itu karma ya, karma terhadap orang-orang yang tidak menjalankan amanah ketika sumpah janji. Kalian tidak percaya karma, ya nggak apa-apa ya, ini dalam bahasa orang-orang tertentu ini adalah karma, karena dia tidak konsekuen dengan apa yang dijalankan yang seharusnya dijalankan. Ferdy Sambo ya memang masih proses hukum ya. Di sana memang ancaman-ancaman pidana baik sampai mati itu akan terjadi, meskipun ada kelompok tertentu yang menginginkan Ferdy Sambo bebas. Salah satunya karena temanya adalah tema yang ditampilkan Aiman ini. Pecinta masa depan negeri 155 triliun itu kalau kita hubungkan dengan APBD sebuah pemerintahan daerah, maka sekian kabupaten kota, bahkan satu provinsi pun banyak yang tidak mampu 155 triliun ini. Ini 1 tahun saja bahasa yang digunakan untuk para pembanking. Memang bejat ya kalau gitu. Bejat itu ya bejat. Ya ini siapa yang dalam bahasa agama itu, siapa yang menanam akan mendapatkan hasil. Dan hasilnya karena tanamannya adalah jelek, maka ya jelek. Apakah kalian ingin mencoba? Kembali pertanyaan awal tadi, apakah Aiman ini menjadi terancam karena membuka 303, konsorsium 303, atau karena ada tawaran? Kalau menurut saya sih, Mas Aiman ini ya secara formal mendapatkan tawaran dari iNews tentang sebuah program yang dipegang dengan honor yang lebih besar. Namun mungkin pertanyaan banyak orang, apakah benar orang itu ketika bekerja itu satu-satunya itu hanyalah uang? Mungkin dijawab kemudian oleh jawaban selanjutnya di pemberitaan. Yang kedua, karena pertama kali Aiman itu ada di MNC Group, meskipun dibesarkan oleh Kompas TV yang paling heboh itu. Ya tulis saja beralasan seperti itu. Kemudian yang ketiga,
Ya, itu pilihan Mas Aiman. Namun sebagian orang masih belum percaya bahwa itu yang menjadi penyebabnya. Pasti ada sebuah alasan yang mendasar, karena sampai hari ini masih men-tweet tema-tema konsorsium 303 dan menjadi perdebatan perbincangan publik. Semoga nanti tidak cukup panggung depan sama panggung belakang berbeda. Semoga suatu saat kita semua tahu sebetulnya Aiman Wicaksono itu ada sesuatu atau apa sih sebenarnya yang kemudian dia mengundurkan diri dari program Aiman Kompas TV. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.